Halo para pebisnis pemasar, dimanapun Anda berada, ya kalau Anda melihat saya dan tangkapan saya layar saya, ya berarti Anda tahu video ini akan bicara tentang Facebook Ads. Ya, jadi beberapa hari lalu saya dan tim mengadakan sebuah challenge, sebuah ads copy challenge, ya di mana kita semua membuat sebuah iklan, ya di campaign dan ad set yang sudah disetting, ya. Dan syaratnya kita tidak boleh rubah iklannya. Ya, jadi iklan tidak boleh dirubah, let it run gitu ya. Dan kita lihat dari CTR-nya. Karena kita percaya CTR yang tinggi adalah adalah ad copy yang paling baik ya, karena cukup membuat persuasi orang untuk klik link yang ada di iklannya. Nah, kita lihat di layar ada yang sudah 3,8. Ini pada saat awal ya. Ada yang baru 0, gitu. Dan yang menarik adalah hasil akhirnya ya. Dan nggak cuma hasil akhirnya, ternyata ada pembelajaran penting untuk kita para pengiklan Facebook Ads untuk mengerti hal yang satu ini. Apa itu? Yuk mari kita lihat video berikut ini. Sebelum kita mulai, pastikan Anda subscribe channel Stand Out Digital dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Karena setiap kali ada video baru, saya bisa pastikan goal dari Stand Out Digital adalah memberikan video yang sifatnya edukasi dan inspiratif buat para pemasar dan pebisnis Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang dalam pemasaran berbasis digital. So, ini juga jadi salah satu dukungan ya kalau konten-konten kita tuh bermakna, bermanfaat buat orang. Ya, jadi jika kalian merasa mau mendukung Stand Out Digital dan kalian ingin mendapatkan inspirasi, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke? So, mari kita mulai. Ini layarnya. Ya, jadi kalau kita bahas ya awal dari kampanye kita, ya ada hal menarik sebenarnya di sini. Ini adalah awal ya, kita mulai di tanggal yang sama, semua settingannya sama. Settingannya adalah traffic dengan optimasi di landing page view. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ada tim kita namanya Rizal, ya itu CTR-nya tinggi, ya. Tapi yang menarik adalah kenapa impressionnya kecil. Ya, sebelum kalian melihat lanjutan videonya, ada baiknya Anda tulis di kolom komentar kira-kira kenapa, ya. Tulis dulu di awal komentar, awal titik 2, mungkin karena A, B, C, D, F, G, karena nanti kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa dan hipotesa atau analisa kami seperti apa ya, karena di bawahnya kita bisa lihat ya ada Victor ya, yaitu ad copy yang saya kirimkan ya, punya impresi 10 kali lebih besar ya. Bahkan di bawah saya ada namanya Aulia dengan impresi yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin kita berpendapat, oh ini iklan baru jalan, machine learningnya lagi testing sana sini. Ada benernya juga, tapi mari kita lihat lanjutannya. Jadi selama lagi proses ya kita tuh tracking. Ternyata di sini sudah mulai turun, ada registration complete ya. Tapi registration complete ini tidak dijadikan dasar challenge kita karena kita cuma melihat CTR-nya ya. Tapi di sini kalian bisa lihat ya. Wah, ternyata begitu jalan beberapa waktu ya, dari Rizal CTR yang mulai turun, impressionnya tetap sedikit. Ya. Victor saya punya ya leading. Jadi impression saya makin besar. Dan pertandingan pun berlanjut ya. Oke, beberapa waktu kemudian kita bisa lihat update lagi. Wah, Rizal mulai turun nih. Ya, kita bisa lihat ya dari tadi 3 lama-lama turun ya. Impressionnya tapi sedikit. Sementara ad copy saya makin di favor sama machine learning, impressionnya makin banyak. Kayak seperti semakin banyak orang itu dilihatkan iklannya saya ya. Oke, ini kita sudah masuk ke ad account-nya. Kalian bisa lihat ya, campaign-nya sama, ad set-nya sama, ya. Ads-nya berbeda. Di sini kita jalan di waktu yang bersamaan. Ya, jadi ini challenge saja ya. Kalian bisa lihat ya, 10 kali lebih besar. Nah, iklannya seperti apa? Kita fokus ke 2 ini dan mungkin nanti tambahannya kita akan lihat yang paling bawah, ya. Jadi hipotesa kita seperti ini. Jadi apa yang jadi penentu? Ya, kenapa si machine learning atau si Facebook itu lebih memfavor iklan saya dibanding iklan Rizal yang CTR-nya jelas-jelas lebih bagus. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah di dalam see more. Ya. Jadi saya bikin headline yang membuat orang tuh penasaran. Stop optimasi SEO dan beriklan jika belum kuasai ilmu ini. Yuk ungkap rahasianya. Nah,
Saya membuat seakan-akan ya ini ada metode sedikit clickbait ya sehingga orang ingin tahu di dalamnya seperti apa dan itu men-trigger interaksi. Jadi begitu orang see more, ya mereka lihat fullnya. Nah, sementara dari versi Rizal secara headline ya itu tidak lebih baik ya, tidak lebih baik dari saya punya sehingga orang tidak klik di see more-nya membuat interaksinya jadi berkurang. Namun ya hipotesa kita adalah begitu orang see more mereka lihat ini oh pendek segala macam mereka lebih suka klik di sign up-nya sehingga CTR daripada Rizal jauh lebih baik daripada saya. Nah ini juga menjawab kenapa ada tim kita yang namanya Zakir hanya 1% saja. Ya karena di sini temukan cara meningkatkan performa website Anda di webinar Standout Digital bla bla bla. Tidak bicara tentang benefit yang jelas untuk si pengiklan ya. Jadi dalam prakteknya market merasa headline ini tidak terlalu menarik ya. Dan kedua, secara ad copy juga tidak begitu menarik ya dibanding yang lain. So, itu pembelajaran penting buat kita ya. Jadi apa yang menarik di sini pembelajarannya adalah ad copy itu ternyata terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama adalah headline, yang kedua adalah body copy-nya. Jadi pada saat Anda memiliki ad copy yang CTR-nya jelek, belum tentu penawaran kalian di bawahnya itu jelek, belum tentu kreatifnya jelek. Bisa jadi headline-nya itu membuat interaksi iklan Anda secara keseluruhan tidak baik. So itu insight dari studi kita ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ini bisa menjadikan Anda pemasar yang lebih baik dengan membuat ad copy yang lebih baik ya. Jadi pastikan headline, body copy. Headline, body copy karena dari dua elemen itu disitulah interaksi yang membuat machine learning-nya bekerja lebih baik. Itu hipotesa kita. Semoga membantu Anda, semoga menginspirasi Anda. Dan seperti biasa ya, akhir kalau ada punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Don't forget to subscribe dan dukung terus channel Standout Digital agar kita bisa terus memberikan inspirasi bagi pemasar dan pebisnis di Indonesia. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.